pesona, duhai pesona, denyut nadiku karena dia, detak jantungku karena dia, desah nafasku karena dia, gerak langkahku karena dia. Akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama. Nanang Tubagus Hidayatullah. Bil barokah wal karamah Abdul Qadir waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barokah wal karamah Abdul Qadir waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barokah wal karamah Abdul Qadir waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdiri dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Panjenengan Nabi cahayanya umat, panjenengan Nabi bulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tusahhalu bihi rizki wa tuda' bihi daini wa tuha sallu bihi maksudi. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Syukur kepada Allah, salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam, kulun nabiyina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kedua orang tua kita semoga tetap Allah alirkan kepada kita. Amin. Karena yang namanya barokah dari kedua orang tua bukan hanya saat ini kedua orang tua kita memberikan barokah kepada kita, bahkan wallahi wa nabi, demi Allah, ingat ini baik-baik, semenjak kita masih di dalam kandungan orang tua ini, orang tua kita, ayah dan ibu kita sudah memberikan barokah kepada kita. Betul. Seorang ibu tidak akan pernah keluh kesah semasa anaknya, semasa kita masih di dalam kandungannya, kemana-mana kita selalu dibawa. Belum di saat mengidam kita itu udah nyiksa yang namanya ibu. Betul nggak? Betul. Makan, baru makan satu suap, dua suap sudah muntah. Betul? Betul. Betul nggak? Betul. Tengah malam maunya yang asam-asam, kita nyiksa ayah kita. Betul nggak? Betul. Di mana ibu meminta kepada suaminya, kepada ayah kita untuk mencarikan yang masam-masam itu, nggak tahu di mana adanya, yang penting pulang harus bawa apa yang dimaunya. Betul nggak? Kalau bukan karena kasih sayang kedua orang tua kita, kalau bukan kasih sayang karena ayah, kasih sayang karena ibu kepada anak-anaknya, saya yakin tengah malam mau cari yang asam-asam kemana? Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Tapi seorang ayah ridho tengah malam, biarpun dikata hujan, biarpun dikata yang asam-asam itu nggak ada dibeli di pasar, ada punya tetangga, demi untuk menyenangkan anak yang masih di dalam kandungan istrinya, ayah kita berani mencurinya. Betul. Betul nggak? Betul. Apakah ini bukan dinamakan barokah? Ini barokah. Barokah itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya, barokah itu adalah kebaikan. Kurangkah kamu mensyukuri akan kebaikan kedua orang tuamu? Betul nggak? Betul. Yang semasih kita di dalam kandungan, kedua orang tua kita begitu baik, begitu mulia kedua orang tua kita, menuruti apa yang kita mau. Betul. Betul. Melangkah kepada 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, nyampe 9 bulan. Kita belum puas nyiksa orang tua, wabil khusus ibu kita. Betul nggak? Betul. Tidur dibawa miring salah. Betul nggak? Betul. Dibawa nengkurep apalagi? Tahu nengkurep? Tahu. Tahu? Tahu. Dibawa terbengkang juga salah. Walaupun kita selalu menyusahkan orang tua, apakah orang tua kita selalu berkeluh kesah dengan kita? Tidak. Tidak. Bahkan ketika kita lahir,
kita diurus, dibesarkan, sudah besar, belum balik, nakalnya nggak karuan. Betul nggak? Betul. Disuruh ke warung aja kadang-kadang kita ngebakar. Betul. 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 Mending disuruh ke warung, disuruh sekolah aja, kadang-kadang susah. Betul. Ngelawan sama orang tua. Betul, Pak. Betul nggak? Betul. Padahal apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Betul. Cuma kita yang sering salah menerima itu. Salah mengartikan kasih sayang orang tua. Yang namanya orang tua, jangankan anaknya baik, anaknya salah pun tetap dibela. Betul nggak? Betul. Jadi jangan dulu kita mencari barokah yang jauh. Jangan dulu kita mengharapkan barokah dari Allah sebelum kita mendapatkan barokah dari kedua orang tua kita. Betul. Maka dari itu, tak bosan-bosannya saya selalu berbicara kepada jamaah semua. Bagi orang tuanya yang masih ada, muliakan kedua orang tuamu. Jikalau orang tuamu sudah tidak ada, doakan kedua orang tuamu supaya orang tuamu di yaumil kiamah ditempatkan di tempat yang begitu indah. Betul. Paham? Mau? Kemarin, Jumat kemarin saya berbicara, kalau orang hidup makanannya itu nasi, buah-buahan, minumannya susu, jus, segala macam minumannya. Kalau orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah meninggal, apa makanan dan minumannya? Doa. Maka dengarkan wahai jamaah yang teramat saya kasihi dan saya cintai. Bersyukur kita bertemu dengan seorang mursyid yang begitu luhur, dengan seorang guru yang begitu mulia, di mana setiap waktu, setiap saat, setiap istiqomahan kita selalu diajarkan untuk memuliakan orang tua. Zikir manakib Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani yang dipimpin oleh Abah Sepuh, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, selalu mengutamakan orang tua. Betul. Orang tua selalu diutamakan. Bahkan setiap kita istiqomah, kita selalu beristighfar untuk kedua orang tua kita. Li abi wa ummi astagfirullahaladzim. Li abi wa ummi astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Kan itu. Orang tua kita setiap istiqomahan ini selalu didahulukan. Kalau bukan guru yang hebat, kalau bukan guru yang baik, kalau bukan guru yang luar biasa, tidak mungkin kita akan mendapatkan pengajaran seperti ini. Betul. Jarang guru mengutamakan orang tua, memberikan pemahaman kepada murid-muridnya untuk selalu mengutamakan orang tua. Tapi kita di lautan cinta yang tak bertepi, di pondok pesantren Al-Baghdadi selalu diajarkan untuk mengutamakan orang tua. Maka bersyukur kita. Betul nggak? Betul nggak? Secara tidak langsung, Abah selalu memberikan tatanan-tatanan hidup yang baik kepada jamaah. Disadari ataupun tidak disadari oleh jamaah. Nah ini yang saya katakan, bahwasanya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi ini adalah kiai yang sangat luar biasa. Dan saya katakan kepada jamaah semua, kalau untuk ilmu saya masih butuh. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ilal mahdi ilal hadi. Saya akan mencari ilmu terus. Semasa saya baru dilahirkan, nyampe saya nanti mati, saya akan mencari ilmu. Tapi untuk guru, saya tidak akan mencari guru lagi.
cukup buat saya. Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul. Betul. Jamaah mau ikut saya? Benar. Benar. Mau takdim ke Abah? Mau mahabbahan ke Abah? Benar. Kalau mau, tunjukkan cinta. Jangan tunjukkan merah, tapi tunjukkan cinta. Karena cinta bukan hanya sebatas di bibir saja. Cinta bukan hanya sebatas angan-angan saja. Cinta bukan hanya sebatas harapan saja. Tapi cinta adalah pengabdian dan pengorbanan, wahai jamaah. Jangan kamu mengatakan cinta kepada gurumu. Kamu mengatakan I love you selaya kamu melambaikan tangan kepada gurumu. Tetapi wujud dari cintamu tidak pernah kamu tampakkan kepada gurumu. Paham sudah? Paham sudah? Kalau cinta sekalian dengan praktik cintanya. Ya monggo, selamat datang. Hidup jamaah Indramayu. Luar biasa, luar biasa. Hidup Mamah Ini Tono. Luar biasa, luar biasa. Semoga jamaah semua diberi sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimustajabkan doanya. Amin. Diberkahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Betul. Betul. Dan semoga obat 1000 doa ini menjadi obat yang sangat mustajab dan dimustajabkan oleh Allah. Amin. Menjadi pengabulan doa untuk jamaah semua. Amin. Dengan doa yang sangat luar biasa, dengan doanya yang menggema-gema, yang dipimpin oleh seorang guru yang sangat luar biasa, dengan seorang guru yang penuh kecintaan. Beliau adalah Al-Mursyidillah, ya Sayyidi Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Barokah guru sekaligus orang tua kita, ya Sayyidi Al-Mursyidillah Sohibul Karomah Barokah Waliullah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga tetap Allah alirkan kepada kita semua. Wabil khusus kepada saya dan kepada panjenengan semua. Untuk jamaah-jamaahnya semua. Untuk poros santrinya semua. Untuk satgas-satgasnya semua. Dan untuk siapapun yang mencintai kepada panjenengan, kepada beliau. Semoga itu barokahnya Abah dicipratkan kepada panjenengan semua. Amin. Teriring doa buat Abah, semoga Abah ditambah sehatnya oleh Allah. Amin. Ditambah panjang umurnya oleh Allah. Apa yang Abah cita-citakan dan rencanakan, semoga senantiasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa untuk wasilah saya pribadi, wabil khusus dan umumnya untuk jamaah semua. Beliau adalah Sohibul Karomah Barokah Maunah Ijazah Abah Kiai Haji Wawan Gunawan, atau yang sering dipanggil Abah Kombes. Teriring doa buat Abah Kombes, semoga Abah ditambah panjang umurnya, ditambah sehat selalu. Doa Abah ditambah mustajab oleh Allah. Dan inilah mungkin salah satu bukti ketakdiman saya kepada guru, di mana sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang semoga bermanfaat untuk panjenengan semua, saya tak lupa selalu mendoakan guru-guru saya. Karena tidak akan ada saya bisa duduk di tempat ini kalau tidak ada barokah dari guru-guru saya. Betapa besar jasa seorang guru.
betapa mulianya pengabdian seorang guru. Kalau kamu sekolah yang mengajar guru kamu terus sekolah, pulang-pulang kamu bawa bintang, pulang-pulang kamu bawa pangkat, pulang-pulang kamu bawa jabatan. Tapi yang namanya seorang guru, beliau ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Seorang guru tidak memanggul bintang di pundaknya. Seorang guru tidak membawa pangkat dan jabatan di dadanya. Seorang guru hanya membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wahai jamaah semua, tak bosan-bosannya saya selalu berkata kepada jamaah, mahabbah, takdimlah kamu kepada gurumu, supaya hidup kamu berkah, supaya ilmu kamu manfaat. Betul. Dan yang dikatakan takdim itu bukan hanya kamu menuruti apa yang diperintahkan oleh gurumu. Yang namanya takdim, yang namanya mahabbah, apa yang gurumu lakukan oleh kamu. Betul. Jangan nunggu diperintah. Kalau gurumu pernah melakukan satu pekerjaan yang baik, terus diketahui oleh kamu, secara tidak langsung gurumu memberikan pengetahuan ke kamu, ikuti, laksanakan, praktekkan di rumah sehari-hari. Jangan nunggu diperintah saja. Betul. Betul kan? Kamu mengatakan mahabbah, kamu mengatakan takdim ke guru, tapi apa-apa nunggu diperintah saja. Kalau sudah diperintah, kamu kerjakannya seminggu 2 minggu saja. Kesananya tidak pernah kamu istiqomahkan. Apakah itu yang disebut mahabbah dan takdim? Mahabbah dan takdim itu apa yang guru kamu lakukan oleh kamu. Karena pengajaran itu ada 2. Pengajaran yang disampaikan oleh lisan dan pengajaran yang disampaikan oleh perbuatan. Sama dakwah pun. Ada dakwah bilisani, ada dakwah dengan pekerjaan. Seorang guru pun mengajarkan seperti itu. Ada seorang guru yang mengajarkannya dengan ceramah seperti ini, memberikan pemahaman. Betul. Itu namanya ilmu teori. Betul. Dan ada seorang guru yang tidak bicara tapi memberikan pengetahuan lewat pekerjaan. Betul nggak? Betul nggak? Lakukan kedua-duanya. Dan jamaah yang teramat kasihi dan sayangi, ingatlah, janganlah kamu durhaka kepada guru-gurumu. Janganlah kamu membantah kepada gurumu. Bagi seorang santri yang mencari ilmu, guru itu adalah wasilah kamu untuk sampai kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Athaillah As-Iskandari pernah berkata di kitab Al-Hikam, barang siapa yang durhaka kepada gurunya, maka secara tidak langsung dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Betul. Betul kan? Zaman sekarang sudah beda jamaah. Kalau dulu orang-orang zaman dulu ini begitu patuh sama guru, betul nggak? Betul nggak? Kalau zaman sekarang beda. Anaknya dititipin ke pondok, di pondok disuruh nyapu, disuruh ngepel. Orang tuanya tahu, orang tuanya nggak terima. Betul. Sekolah di sekolah udah tahu anaknya nakal, dikasih tahu sama gurunya, dipukul sedikit atau disentil sedikit, orang tuanya nggak terima, lapor sama polisi. Bagaimana santri-santri sekarang, bagaimana anak-anak sekolah sekarang, ini ilmunya akan bermanfaat karena secara tidak langsung orang tuanya sudah mengajarkan tidak adab kepada anak-anaknya. Betul. Kalau di rumah dia memang anak kamu, tapi kalau di pesantren dia anak gurumu, anak gurunya. Di sekolah anak gurunya.
Jangan kamu bela kalau lagi dididik. Betul. Paham sudah? Paham. Paham sudah? Paham. Kan gitu. Dan bagi anak-anak yang dititipin ke guru-guru ngajinya, boyong orang tuanya datang, nitipin ke gurunya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya bawa anak namanya si Cusmin, umurnya 12 tahun. Tolong Ustadz didik, ajari akhlak, ajari ngaji yang baik. Saya percayakan ke Ustadz. Betul nggak? Betul. Biar ilmu yang dicari oleh anak-anak ini jadi ilmu yang barokah. Amin. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Ini mah udah nyuruh ngaji ke anak-anaknya, nggak dititipin ke ustadznya. Anaknya dimarahin, ibu sama bapaknya ikut ngemarahin ustadznya. Diminta odonan 10.000 untuk bayar listrik, ngomel-ngomel lagi ibunya. Kalau berdoa ke Allah mau anak yang soleh supaya ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Kira-kira nyampe enggak ya? Barokah enggak ilmunya? Mau barokah? Ya udah ikuti cara tadi. Betul nggak? Datang secara baik-baik ke guru ngaji. Titipkan anaknya, suruh didik. Kalau lagi didik jangan pernah kamu bela. Betul? Karena tidak akan ada seorang guru agama yang benar pain tanah jatun pisain farduhu ilallahi wa rasulihi, ini mengajarkan keburukan kepada muridnya atau kepada santrinya. Semua guru yang berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasul, yang berdasarkan dengan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, ini tidak akan ada yang mengajarkan keburukan kepada murid-muridnya. Betul nggak? Betul nggak? Ajarkan anak-anak kita, generasi penerus buat kita, begitu luhurnya adab dan akhlak. Biar kata kamu bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak pinter ngaji, tapi kamu berakhlak, berarti kamu mulia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kamu pinter baca, kamu pinter nulis, kamu pinter ngaji, kamu pinter segala macam, tapi kamu tidak punya akhlak, berarti kamu tidak beriman dan tidak berakhlak di sisi Allah. Betul. Karena Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini bukan untuk ibadahnya, bukan untuk ilmunya, bukan untuk apa-apa. Tapi kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Betul nggak? Di mana sekarang, pada zaman sekarang ini, akhlak anak-anak kita sudah mulai dirusak sedikit demi sedikit. Media sosial sudah menimbulkan apa? Menampakkan apa namanya itu? Yang tidak mendidik lah. Betul nggak? Betul nggak? Dan saya sering katakan, kalau ada anak diajak ngomong sama orang tuanya, masih main WA-WA, ambil HP-nya, injek aja udah. Nggak sopan itu. Ya. Kadang-kadang kan saya lihat itu orang tuanya manggil. Kadang-kadang apa? Kalau nggak mau ngobrol sama anaknya, ini anaknya masih akan aja main WA sambil ngobrol sama orang tuanya. Nggak usah dibiarin. Zaman anak itu nggak kayak gitu. Ambil aja HP-nya, injek aja udah. Ya ini serius. Ini serius. Berarti itu nggak berakhlak. Tahu berakhlak? Ada yang menyamakan manusia dengan hewan, ada? Apa? Akhlaknya.
Kalau seorang anak diajak ngomong sama orang tuanya, masih akan aja main WA, hancurin aja HP-nya, mau ngapain? Betul nggak? Berarti nggak berakhlak, nggak beradab sama orang tua. Walaupun 1000 kali kamu berdoa ke Allah, ya Allah saya ingin barokah, ya Allah saya ingin barokah. Tapi kalau adab kamu, akhlak kamu sama orang tua tidak kamu tunjukkan dengan yang baik, maka wallahi wa nabi demi Allah, doamu tidak akan tembus kepada lahutnya. Paham? Contohnya apa? Guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Di dalam doanya yang pertama digandeng itu siapa? Siapa yang pertama digandeng di dalam doa itu? Allahumma bi barakati abina wa umina. Betul? Bi barakati li ustadina, bi barakati Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, bi barakati qulun nabiyina wa habibana nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biidznillah ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Baru kita berdoa. Betul. Betul nggak? Lah kalau kamu sudah nggak adab sama orang tua, kamu sudah nggak berakhlak sama orang tua, kira-kira doamu tembus nggak ke lahutnya Allah? Tembus nggak? Ada yang lawan sama orang tuanya? Itu dulu. Ya. Sekarang nggak ada setelah jadi jamaah manakib, setelah jadi santri dan jamaahnya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul nggak? Dahulukan orang tua, jangan kau abaikan kedua orang tuamu, karena orang tua ini semasih kita di dalam kandungan, yang namanya orang tua selalu memberikan barokah kepada kita. Cuma kitanya yang kurang sadar, nggak tahu kurang ajar ya. Kurang sadar, kurang ajar. Kalau kurang ajar, sini tak ajarin. Ya enggak? Betul nggak? Kurang sadar atau kurang ajar? Kalau kurang ajar, sini tak ajarin. Caranya berbakti sama orang tua bagaimana? Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa. Nikahnya posisinya kurang enak. Jamaah masih tetap semangat. Masih tetap semangat. Pada sehat semua. Enggak takut corona. Ada enggak corona itu? Corona enggak ada ya. Yang ada siapa? Allah. Yang hidup siapa? Yang memberi sehat siapa? Yang memberi penyakit siapa? Yang memberi senang siapa? Yang memberi sengsara siapa? Yakin Allah? Mau diistiqomahkan? Istiqomahkan itu semua. Jangan pernah kamu ganti Tuhan, jangan pernah kamu ganti Tuhan kamu dengan Tuhan yang lain. Betul nggak? Jangan pernah kamu ganti Tuhan kamu dengan Tuhan yang lain. Cukup satu Tuhan kamu. Yakini itu, rasakan itu. Hanya Allah yang hidup di dalam diri kamu. Hanya Allah yang maha hidup di dalam diri kamu. Hanya Allah yang maha kaya di dalam diri kamu. Hanya Allah yang maha kuasa di dalam diri kamu. Hanya Allah yang maha memelihara di dalam diri kamu. Hanya Allah yang maha mencukupi, maha membuka pintu rezeki
yang ada di diri kamu. Yang ada di diri kamu. Karena sesungguhnya disadari ataupun tidak disadari, kamu tergulung oleh Allah. Betul nggak? Kamu diliputi oleh Allah. Bahkan kamu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada Allah. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Allah. Kamu tidak akan merasakan nikmat, kamu tidak akan merasakan sengsara, kamu tidak akan merasakan sembuh, dan kamu tidak akan merasakan sakit kalau tidak ada Allah. Bahkan wallahi wa nabi, demi Allah, kalau tidak ada kuasa Allah, kalau tidak ada kecintaannya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin pada saat ini saya dan kamu tidak akan ada di tempat ini. Bahkan alam semesta ini tidak akan ada. Semuanya tidak ada kalau tidak ada Allah. Karena adanya Allah, karena adanya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai manusia yang termulia di atas muka buminya Allah ini, maka semua diadakan. Betul. Maka semua diadakan. Kalau tidak ada Allah, kalau tidak ada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, semua ini tidak ada. Kamu tidak ada, aku tidak ada. Pepohonan, binatang, bintang, bulan, matahari, langit dan bumi ini tidak ada kalau tidak ada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Maka bersyukurlah kamu pada saat hari ini, detik ini, menit ini, jam ini, kamu masih tetap didudukan di tempat ini. Ini semua karena rahmatnya Allah, dan ini bukti pertolongannya Allah serta kekuasaannya Allah. Karena kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada rahmatnya Allah, tidak ada kekuasaannya Allah yang Allah tampakkan di diri kamu, saya yakin kamu tidak akan bisa duduk di tempat ini. Syukuri itu jamaah semua. Yang dari Indramayu, syukuri langkah kamu, syukuri keberangkatan kamu dari Indramayu datang ke sini. Yang dari Karawang pun sama, yang dari mana-mana pun sama, syukuri itu. Tandanya kamu adalah salah satu manusia yang dirahmati oleh Allah. Tandanya kamu adalah manusia yang diberkahi oleh Allah. Tandanya kamu manusia yang dicintai oleh Allah. Betul. Dari jauh datang ke sini. Bukan si Nanang yang dituju, bukan. Wallahi wa nabi, bukan si Nanang Tubagus Hidayatullah yang dituju. Betul. Tapi yang dituju hanya illahi anta maksudi wariduka madlubi. Hanya Allah yang kamu tuju. Kalau bukan hidayah Allah, kalau bukan pertolongan Allah, mana mungkin kamu akan menuju Allah? Sehingga jauh nggak pernah kamu rasa, nggak pernah jadi tolak ukur jauh atau dekatnya. Betul. Punya duit nggak punya duit, jikalau Allah sudah memberikan rahmat, ini semua bukan jadi halangan buat kamu. Sakit kamu bukan jadi halangan. Nggak punya duit kamu nggak jadi halangan. Kalau Allah sudah mengasih rahmat ke kamu, memberi petunjuk ke kamu, betul. Jauh pun terasa dekat, apalagi lebih dekat. Tapi bayangkan oleh kamu, tidak sedikit manusia yang dekat, tapi tidak diberi hidayah dan rahmat oleh Allah. Betul. Betul nggak? Kenapa? Karena secara tidak langsung mereka mengatakan iman kepada Allah, tetapi di dalam hati mereka adalah pendusta.
Iman hanya di mulut saja, yakin hanya di bibir saja. Yakin dan keimanan mereka tidak pernah mereka istiqomahkan di dalam hati mereka. Betul kan? Maka dari itu wahai jamaah, yang namanya hidayah Allah ini mahal, sangat mahal. Dan saya berharap kalau Allah sudah memberikan hidayah ke kamu, istiqomahkan hidayah itu di dalam kalbu kamu. Ingat, jalan istiqomah begitu berat, rintangannya begitu sangat panjang dan sangat berat. Banyak perampok dan penyamun yang setiap saat mengincar keyakinan kamu kepada Allah. Kadang-kadang yang merampok keyakinan kamu adalah istri kamu. Kadang-kadang yang merampok keyakinan kamu adalah suami kamu. Yang merampok, yang membegal keyakinan kamu adalah anakmu, orang tuamu, tetangga kiri dan kanan kamu. Maka dari itu, pertahankan itu semua. Satu kali kamu sudah diberi rahmat oleh Allah, istiqomahkan rahmat itu di dalam keyakinan kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Betul. Karena istiqomah bukan tinggal istiqomah, keyakinan bukan tinggal keyakinan. Istiqomah dan keyakinan ini harus bersatu, berpadu, bercampur di dalam rasa kamu. Hanya Allah tujuan hidup kamu, hanya Allah yang kamu tuju, dan sebaik-baiknya penolong hanya Allah buat kamu. Jangan pernah kamu sadarkan kehidupan kamu kepada makhluk. Betul. Jangan pernah kamu bersandar kehidupan kamu kepada makhluk. Apapun masalah kamu, jangan pernah kamu sandarkan kepada makhluk. Tapi sandarkan semuanya hanya kepada Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum, kata Allah. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan karena istiqomah kamu, itulah yang dinamakan karomah. Betul nggak? Betul nggak? Karomah bukan tujuan kamu, barokah bukan juga tujuan kamu. Tapi coba tujuan kamu hanya ilahi anta maksudi walituka. Kalau kamu sudah tembus kepada lahutnya Allah, usul kepada Allah, muktabaroh kepada Allah, karomah nggak perlu kamu arab-arab, nggak perlu kamu tunggu-tunggu, dengan sendirinya Allah akan memberikan karomah itu ke kamu. Yakin nggak? Yakin nggak? Sanggup untuk istiqomahnya? Harus sanggup. Itu pun kalau kamu mau dapat karomah dari Allah. Tapi alangkah salahnya pola pikir kamu, wahai saudaraku. Kalau kamu kemana-mana berzikir manakib keliling, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, kamu tunggu-tunggu, yang kamu cari-cari itu karomah, itu salah besar buat kamu. Carilah Allah. Buatlah Allah itu ridho ke kamu. Mau dapat ridhonya Allah? Mau dapat ridhonya Allah? Saya tanya ke kamu datang ke sini kepaksa gak? Yakin gak kepaksa? Ridho kamu? Dengan ridhonya kamu datang ke tempat ini, dengan ridhonya kamu datang ke majelis-majelis zikir, dengan ridhonya Allah, dengan ridhonya kamu datang ke tempat-tempat pengajiannya Allah, itu tandanya Allah sudah meridhoi kamu. Yakini itu. Dan kamu akan bebas melangkah, kamu akan ringan dalam melangkahkan kaki. Kalau kamunya ridho, berarti Allahnya ridho. Kalau kamunya ikhlas, berarti Allahnya ikhlas. Kalau kamunya nggak ridho, Allah juga nggak akan ridho untuk hidup kamu.
Kalau kamunya nggak ikhlas, Allah juga nggak akan ikhlas untuk hidup kamu. Betul. Betul nggak? Nah ini kenapa Allah selalu memerintahkan kamu untuk berbuat ikhlas. Karena supaya Allahnya pun ikhlas ke kamu. Kalau kamu bersedekah, memberikan kepada fakir, miskin, yatim piatu, tapi hati kamu nggak ikhlas, ingat, berarti Allahnya pun nggak akan ikhlas untuk rezeki kamu. Kalau kamu ikhlas, maka Allah pun akan ikhlas untuk rezeki kamu. Kok bisa gitu? Ya karena Allah bagaimana prasangka kamu. Kalau kamu berprasangka baik, maka Allah pun akan baik. Kalau kamu berprasangka buruk, Allah pun akan buruk. Betul. Betul nggak? Karena Allah itu bagaimana prasangka kamu. Kalau kamu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan. Kalau kamu berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun akan. Betul nggak? Betul nggak? Karena Allah itu bagaimana prasangka kamu. Kalau kamu berprasangka baik, Allahnya pun akan baik. Tapi kalau kamu selalu berprasangka buruk, sudon aja kerjaannya, maka Allahnya pun akan buruk buat kamu. Kalau kamu mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kamu. Kalau kamu melupakan Allah, maka Allahnya pun akan lupa sama kamu. Jangan-jangan Allah pernah lupa kalau membuat kamu, ya? Betul nggak? Betul nggak? Jamaah. Ada nggak yang hajatnya nyampe sekarang belum diijabah sama Allah? Coba acungkan tangan. Yang hajatnya belum diijabah oleh Allah, coba acungkan tangan. Sudah berapa tahun ikut jamaah mana? 2 bulan. Kamu tahu nggak kenapa doamu belum juga diijabah oleh Allah? Kalau nyampe saat ini doa kamu belum juga diijabah oleh Allah, jangan berkecil hati jamaah. Karena Allah pernah janji di dalam Al-Quran, mintalah engkau kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan beri apa yang kamu pinta. Betul nggak? Betul nggak? Adapun kalau nyampe saat ini sudah bertahun-tahun doamu belum diijabah oleh Allah, belum juga ada pengijabahan doa dari Allah, jangan pernah kecil hati. Mungkin Allah punya cara lain untuk kamu. Betul nggak? Tadi yang doanya belum diijabah oleh Allah, punya anak nggak? Punya. Kalau kamu punya duit di rumah tinggal 10.000 lagi, duit 10.000 itu untuk beli beras karena kamu belum masak. Tiba-tiba anak bungsumu datang dari main. Terus anak bungsumu ini nangis, minta beli permen atau minta jajan. Duit kamu tinggal 10.000 lagi. Ini anak minta jajan 10.000. Betul. Enggak dikasih. Yang namanya anak kecil nangis. Betul. Guling-guling nangisnya. Betul. Nangis jerit-jerit nggak bisa didiemin. Terus kamu pukulin, bukannya berhenti, malah kenceng nangisnya. Yang jadi pertanyaan buat kamu, karena kamu sayang sama anakmu, anak bungsumu, kira-kira duit 10.000 itu dikasihin atau dibeliin beras? Diapain? Dikasihin. Betul. Betul, dikasihin. Apa bedanya Allah ke kamu kalau bisa diumpamakan? Betul nggak?
Kamu minta sama Allah belum juga diijabah. Terus kamu meminta, ngerengek kamu ke Allah. Teteskan air mata ketulusan kamu kepada Allah. Ikhlaslah kamu di dalam doamu. Betul. Yakinlah kamu di dalam doamu. Sebelum doa kamu diijabah oleh Allah, teruslah kamu meminta dan jangan pernah berpindah doa. Paham maksudnya? Jangan pernah berpindah doa. Maksud berpindah doa gimana? Malam Jumat ini kamu meminta kepada Allah mau kaya. Tiba-tiba malam Jumat depannya kamu minta kepada Allah panjang umur. Malam Jumat depannya lagi kamu meminta kepada Allah dapat jodoh. Minggu keempatnya, Jumat keempatnya kamu meminta kepada Allah supaya kamu diberi sehat. Betul. Istiqomah nggak di dalam doanya? Ini yang nggak diijabah oleh Allah. Kebanyakan minta. Seolah-olah Allah itu kamu dikte. Betul. Allah itu kamu atur. Betul. Kamu yang lebih kuasa di atas yang maha kuasa. Betul nggak? Betul nggak? Ini yang sering doanya nggak diijabah oleh Allah. Karena doanya tidak istiqomah. Doanya tidak dianggerkeun, nggak ditetapkan. Betul nggak? Mbok yo, kalau kamu minta kaya sebelum kamu dikasih kaya, terus doanya minta kaya sambil nangis ke Allah, sambil ngerengek ke Allah. Contoh begini, anak kamu nangis, minta Indomie, belum juga dikasih Indomie, nangisnya udah ganti minta permen. Belum dikasih permen, nangisnya udah ganti minta es krim. Ma, aku mau Indomie. Ya sebentar, mak nyari duit dulu. Belum nyari duit emaknya, udah ganti lagi. Ma, aku mau es krim. Emaknya kan nanya, sebenarnya kamu mau es krim, mau Indomie koplok? Betul nggak? Ya apa bedanya kamu sama Allah? Untung Allah itu sifatnya maha di atas maha, Rahman dan Rahim. Coba kalau Allah tahap kesadaran dan kesabarannya kayak kamu, kayaknya habis sudah. Ya, betul nggak? Kemarin katanya kamu minta kaya, sekarang kamu minta jodoh. Ini yang benar mana? Yang dulu yang benar yang mana yang harus didulukan? Kaya dulu apa jodoh dulu katanya? Betul nggak? Mau tahu cara ngedoa yang baik seperti apa? Kamu yakin Allah itu maha tahu? Kamu yakin Allah itu maha mendengar? Kamu yakin Allah maha melihat? Kamu yakin Allah maha pengkabul doa? Mau tahu caranya dikasih doa yang singkat? Mau nggak? Karena Allah maha tahu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Doanya doa sprint aja udah. Tahu sprint? Tahu nggak? Gimana iklan sprint? Ya Rob, Engkau maha tahu akan segala hajatku. Ku tahu kau tahu apa yang aku mau. Betul nggak? Kau tahu yang apa yang aku mau. Ya doa sprint. Kita mau kaya, Allah tahu nggak? Kita mau dapat jodoh, Allah tahu nggak? Ya udah, doanya satu doa tapi untuk semuanya, satu untuk semua. Doanya doa sprint aja. Ya Rob, Engkau maha mengetahui. Aku yakin Kau tahu apa yang aku mau. Karena di dalam hatiku ada mau kaya, di dalam hatiku ada mau dapat jodoh, di dalam hatiku ada mau berkah. Betul nggak? Kalau Allah maha mengetahui, yakinkan itu. Ya Rob,
Aku yakin seyakin-yakinnya kalau engkau adalah yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Pastinya kau tahu apa yang aku mau. Simpel nggak? Simpel nggak? Daripada kamu berdoa panjang-panjang tapi kamu salah berdoa, betul nggak? Ada yang suaminya sering main di luar, kalau malam nggak pernah ada di rumah, selalu pergi nggak tahu kemana, nggak tahu ngaji, nggak tahu apa. Pokoknya kalau pulang subuh terus. Ini istrinya ngerasa bosan, ngerasa nggak diperhatiin. Terus tengah malam istrinya ini mandi, udah mandi sholat hajat, sholat tahajud, sholat istiqoroh. Selesai sholat istrinya ini berdoa sama Allah. Ya Rob, aku mau suamiku betah di rumah. Ya Rob, aku mau suamiku betah di rumah. 2 bulan kemudian suaminya stroke. Nggak bisa jalan kemana-mana, nggak bisa keluar lagi. Sehari semalam kerjaannya di rumah terus, cuma duduk di kursi roda. Yang saya tanya, Allah mengijabah doa kamu enggak? Allah mengijabah doa kamu enggak? Cuma pengijabahan doa itu bermacam-macam cara. Awas. Betul nggak? Seorang istri yang sering ditinggalkan kalau malam sama suaminya, kayak ia nangis sama Allah. Ya Allah, aku mohon pada panjenengan ya Allah, supaya suamiku betah di rumah. 2 bulan kemudian suaminya stroke modal. Betul nggak? Suaminya sudah stroke di rumah, doanya sudah beda lagi sama Allah. Ya Rob, ya Allah, kenapa Engkau berikan aku cobaan yang begitu berat? Suamiku adalah tulang punggung keluargaku. Anak-anakku ada 12, umurnya masih kecil-kecil, butuh biaya. Kenapa Engkau berikan cobaan yang begitu berat? Kata Allah, ini yang goblok saya atau kamu? 2 bulan kemarin kamu minta sama saya, kata Allah, supaya suami kamu betah di rumah. Ini aku ijabah doa kamu, supaya suami kamu betah di rumah. Cuma caraku beda. Paham? Paham? Dan ingatlah, jangan-jangan masalah yang kamu timpa, masalah yang sedang yang sedang dialami sama kamu, hutang kamu, rumah tangga kamu penuh dengan masalah. Jangan-jangan ini kamu selalu berdoa dulunya ya. Cuma kamu nggak sadar saja itu kadang-kadang. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Contoh begini. Kalau kamu berdoa kepada Allah masalah minta rezeki gimana? Aku minum dulu ya. Kalau doa minta rezeki gimana? Kamu kalau minta rezeki sambil sholat duha jam 8, jam 7 kayak dia. Berdoanya kayak dia dengan berderai air mata. Ya Allah, kiranya Engkau memberikan rezeki kepadaku. Kalau rezeki itu masih di atas, turunkan ya Allah. Betul. Kalau rezeki itu terkubur, keluarkan ya Allah. Betul. Kalau rezeki itu masih jauh, dekatkan ya Allah. Betul nggak? Padahal di dalam hati kamu ingin beli mobil. Dekatkan rezekiku ya Allah, karena aku ingin beli mobil. Betul nggak? Diijabah nggak doanya sama Allah? Diijabah karena doanya dekat, maka yang kebeli mobil bukan kamu, tapi
Tapi tetangga kamu kebagian dikoyo, kebagian berantem sama suami, nyalahin Allah. Betul nggak? Ya Allah, rezeki, kalau rezeki itu di atas turunkan, kalau rezeki di bawah keluarkan, kalau rezeki jauh dekatkan. Dekat nggak? Dekat nggak? Aku mau beli mobil ya Allah, kata Allah, karena kamu minta rezeki dekat, maka aku dekatkan rezekimu. Ngelihat aja dulu kan. Tetangga yang kebeli mobilnya, kamu yang bagian masang koyo kiri kanan. Betul nggak? Kalau gitu doa yang baiknya seperti apa? Ya Rob, kalau rezeki itu masih di atas turunkan ya Allah. Kalau rezeki masih di bawah keluarkan. Kalau rezeki itu masih jauh, berikan kepadaku ya Allah. Akan aku genggam rezeki itu ya Rob. Betul. Betul nggak? Kamu ingin punya mobil, kira-kira jadi nggak punya mobilnya? Itulah pengabulan doa. Kenapa doa kamu selama ini kamu rasa doa kamu tidak diijabah? Padahal bukan doa yang tidak diijabah. Kadang-kadang kamu yang salah berdoa. Paham? Paham? Coba buka pemikirannya. Biar cerdas. Ya. Betul nggak? Terus kamu berdoa lagi kepada Allah. Ya Rabb, Allahumma srif ana minal bala wal waba mal yasifahu ghairu. Allahumma srif ana minal bala wal waba wa ta'uni mal yasifahu ghairu. Allahumma srif ana minal bala wal waba wal fitnatil mal yasifahu ghairu. Ya Allah, jauhkan balaiku. Ya Allah, hindarkan aku dari balai. Ya Allah, jangan kau berikan balai kepadaku. Jauhkan ya Rabb balai itu. Seperti itu ya. Seperti itu. Kamu minta kepada Allah yang namanya balai itu musibah. Musibah yang jelek itu namanya balai. Kamu meminta kepada Allah supaya balai itu dijauhkan. Allah memerintahkan kepada balai. Balai makhluk bukan? Musibah makhluk bukan? Makhluk. Kata Allah, hei balai, karena hambaku meminta kepadaku supaya kamu jauh, maka jauhlah kamu. Balai ini nyari tempat yang jauh sejauh-jauhnya. Kalau yang berdoanya orang Indramayu, maka balai ini lari ke Cikampek. Jauh nggak? Jauh. Ya karena kan mintanya jauh ya. Betul nggak? Mintanya jauh. Jauhkan balaiku, kan gitu. Betul nggak? Seminggu kemudian setelah balai itu menjauh karena pengabulan doa dari Allah, kamu ada keperluan mau ke Kerawang lewat Cikampek, ketemu lagi nggak sama balainya? Kata balai, kamu kemarin minggu kemarin kamu minta supaya aku jauh, tapi sekarang kamu yang malah mendekat. Betul nggak? Ya sudah, ini dimakan sama balai. Betul nggak? Terus doa yang benarnya seperti apa? Allahumma srif ana minal bala wal waba mal yasifahu ghairu. Allahumma srif ana minal bala wal waba wa ta'uni mal yasifahu ghairu. Allahumma srif ana minal bala wal waba wal fitnatil mal yasifahu ghairu. Ya Rabb, aku memohon kepada panjenengan, hilangkan balaiku ya Allah. Kalau dihilangkan kira-kira ada enggak? Ada. Karena mau dijauhkan apa mau dihilangkan? Biasanya dijauhkan doanya. Rezekinya didekatkan. Rezekinya mau disampaikan, ditepikan, disampaikan, apa mau didekatkan saja? Sampaikan. Jadi jangan salah berdoa, ya. Paham sudah? Kenapa umat Islam ini kalah berdoanya dengan umat-umat yang lain? Karena umat Islam doanya melihat buku. Betul nggak? Dan buku itu banyak disalahkan.
Oh, kata buku gini. Ya Rob, ya Allah, dekatkan rezekiku. Ya dekat doang rezekinya. Enggak nyampe. Coba cari doa itu inisiatif sendiri. Biar nyampe bagaimana doanya. Ya. Betul nggak? Kok nyampe berusaha kamu berdoa itu nggak ada, belum juga diijabah oleh Allah. Ternyata bukan salah doanya, bukan salah Allahnya. Salah doanya. Kamu salah berdoa kepada Allah. Kalau sudah gitu kamu jadi malas ibadah. Betul nggak? Lah apalah kita. Mana akibat baiknya doa dikabul-kabul oleh apa? Sama Allah. Nggak dikabul-kabul. Percuma. Yang akhirnya ngedon sedikit mundur ya. Makanya malam ini tak kasih tahu. Kalau mau doa kamu diijabah oleh Allah, satu, istiqomahkan di dalam doa itu. Kalau kamu minta kaya, tetap setiap kamu menakibat minta kaya udah, jangan rubah-rubah doanya. Satu itu istiqomah di dalam doa, betul. Yang kedua, benar di dalam berdoa, betul nggak? Benar di dalam berdoa. Yang paling puncaknya, yakin akan doa kamu kepada Allah. Baru itu akan berjalan. Betul nggak? Betul nggak? Awas. Nanti doanya, ini kita jamaah manakib ini udah masuk ke aliyah tarekat. Betul. Ini sambungannya udah betul. Betul nggak? Tiba-tiba kamu salah berdoa, cepat nggak diijabahnya. Mau doa baik, doa buruk, orang yang bertarekoh, orang yang bertarikat, asal benar sambungannya cepat diijabahnya. Karena tatanannya benar. Paham? Jadi saya harap jangan nyampe salah berdoa. Jangan doa itu jadi bumerang untuk kamu. Yang tadinya doamu mau benar, niatnya benar, tiba-tiba salah. Yang akhirnya doa itu membuat kamu sengsara. Betul nggak? Ini kita berbagi ilmu, ya. Betul nggak? Jangan nyampe kamu udah husu-husu. Wa ala niyati Saikhina Abaki Haji Junaidi Al-Baghdadi wa ala niyati Saikhina Sultan Syabdul Qadir wa ala niyati kulun nabiyina wa habibana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah bener kesananya, giliran doanya salah. Yang akhirnya doanya itu balik ke dirinya. Betul nggak? Betul. Jadi jangan nyampe salah dalam berdoa. Paham sudah? Paham sudah? Paham. Karena tatanan tarekat ini sangat luar biasa. Yang diambilnya roh, murabbi ruhimna. Betul nggak? Murabbi ruhimna. Penataan ruh, sambungan ruh. Terus tiba-tiba kamu salah berdoanya. Ya kayak tadi, dekatkan rezekiku, jauhkan balaiku. Salah nggak doanya? Supaya suamiku betah di rumah. Salah nggak doanya? Salah itu. Ya. Yang benarnya gimana? Ya Rob, dimanapun suamiku, kemanapun suamiku pergi, aku memohon kepadamu ya Rob. Dimanapun tempat suamiku, semoga suamiku selalu bersama dengan ridhomu ya Allah. Betul. Betul nggak? Betul. Mau salah juga kalau Allahnya sudah ridho, enak nggak? Enak nggak? Bahkan kamu masuk neraka sekalipun kalau Allahnya ridho, panas nggak nerakanya? Betul. Betul nggak? Apapun akan enak kehidupan kita kalau Allah sudah ridho kepada kita. Seenak-enaknya kehidupan kita, biar kita dikata orang pintar, biar kita dikata orang banyak duitnya,
harta di mana-mana, tapi Allah tidak meridhoi kepada hidup kita. Kira-kira enak enggak? Enak enggak? Maka hidup yang paling enak itu hidup yang selalu bersama dengan ridhonya Allah. Ini guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, selalu mengajarkan, hiduplah kamu bersama dengan ridhonya Allah. Hidupmu adalah hidupnya, dudukmu adalah duduknya Allah, jalanmu adalah jalannya Allah, penglihatanmu adalah penglihatannya Allah, dengarmu adalah pendengarannya Allah, gerak tanganmu adalah geraknya Allah. Mana punya kamu? Semua punya Allah. Tahu di mana Allah? Mau bertemu dengan Allah? Benar. Saya sudah katakan. Minggu kemarin saya katakan, kalau kamu mau bertemu dengan Allah, kalau kamu mau nyampe usul kepada Allah, ada 4 alam yang harus kamu tempuh. 1, alam mulki, 2, alam malakut, 3, alam jabarut, 4, alam lahut. Apa alam mulki? Apa alam malakut itu? Apa alam jabarut itu? Apa alam lahut itu? Alam mulki itu adalah alam jasmani, jasad kamu. Alam malakut itu adalah alam kolbu. Alam jabarut itu adalah alam fu'an. Alam lahut itu adalah alam sirri Allah. Alam yang sama, tapi nyata. Paham sudah? Ini ke dalam lagi ngajinya. Perlu pakai mic enggak ini? Betul nggak? Dan kamu tidak akan sampai kepada alam-alam itu kalau kamu tidak berwasilah. Kamu tidak akan sampai kepada 4 alam itu kalau kamu tidak berwasilah. Para wali, para aulianya Allah ingin sampai dan ingin bertemu dengan Allah, mereka berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan wali, kita bukan aulia, kita bukan kiai, kita bukan ustaz. Maka kepada siapa kita berwasilah? Kepada siapa? Kepada guru mursyid. Kepada siapa? Guru mursyid. Betul nggak? Dan yang namanya guru mursyid ini juga punya tatanan. Kamu tahu guru mursyid kita itu siapa? Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Guru mursyid kita adalah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Apakah kita sampai kepada Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi kalau kita tidak punya wasilah dalam syariat, dalam tatanan hidup? Tidak. Yang saya tanya, imam kamu di majelis itu siapa? Saya. Takdim jamaah ke saya sama dengan takdim jamaah kepada Abah Junaidi Al-Baghdadi. Takdim saya sama Abah Kombes sama dengan takdim saya ke Abah Junaidi Al-Baghdadi. Jadi jangan pernah katakan kalau imam itu bukan mursyid, tapi imam adalah wasilah supaya kamu sampai kepada mursyid. Betul. Betul nggak? Orang yang tahu tatanan Abah Kombes itu muridnya siapa? Muridnya Abah, santrinya siapa? Yang saya tanya, jalannya Abah Kombes berarti jalannya siapa? Ucapan Abah Kombes berarti ucapannya siapa? Hidupnya Abah Kombes berarti ucapannya siapa? Apa hidupnya siapa? Kalau kamu takdim kepada Abah Kombes sama dengan kamu takdim kepada Abah Junaidi Al-Baghdadi.
Kamu durhaka sama Abah Kombes, berarti kamu durhaka sama Abah Junaidi Al-Baghdadi. Abah Kombesnya ngajar nggak benar, itu urusan Abah Kombes dengan Abah Junaidi nantinya. Biar Allah yang jadilah hakimnya. Jadi jangan seorang jamaah, seorang santri berani menghakimi imam, berani menghakimi guru. Jangan pernah kamu koreksi itu. Itu salah. Paham sudah? Paham sudah? Jangan pernah kamu koreksi gurumu, mau jeleknya, mau buruknya. Betul nggak? Jangan pernah kamu koreksi kebaikan dan keburukan guru kamu. Su'ul adab itu namanya. Kok saya ngaji ke sini ya? Nggak apa-apa. Kan gitu. Nah ini tatanan, awas. Dan saya kasih tahu ke kamu. Kamu sampai ke pondok pesantren Al-Baghdadi, ini wasilahnya siapa? Saya dulu. Terus tiba-tiba karena kamu udah tahu jalan ke pondok pesantren, apalagi kamu sudah dikenal dengan Abah, kamu melangkah tanpa dengan wasilah. Selamat. Benar apa salah? Benar apa salah? Ini salah. Paham? Yang namanya guru mursyid itu diibaratkan matahari. Kalau tidak ada awan, tidak ada atmosfer. Kamu tahu atmosfer? Ya awan itu atmosfer. Langsung sinar matahari ini nyentar ke bumi, hancur nggak buminya? Hancur. Apa bedanya dengan kamu kepada mursyid kamu? Kalau tidak terhalangi dengan wasilah, kamu merasa kamu jangan salah berpikir. Hati-hati, jangan mentang-mentang kamu sudah kenal dengan Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, laju kamu semaunya. Seolah-olah kamu su'ul adab, nggak punya tatanan. Tetap hargai wasilah kamu, hargai imam kamu. Betul nggak? Sebelum kamu melangkah ke guru mursyidmu, ngomong dulu sama imamnya. Biar nanti datang sananya sama imam, biar kamu nggak kebakar. Paham? Betul nggak? Betul nggak? Jadi jangan mentang-mentang gua udah kenal sama Abah. Jadi nggak perlu lagi imam, udah sendiri aja ke sana. Kalau nggak hancur hebat itu. Satu tangga ada yang kamu lewati, maka kamu siap-siap akan terjatuh. Betul nggak? Betul nggak? Masih semangat? Masih semangat? Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Hidup Macan Haji. Luar biasa, luar biasa. Hidup jamaah Indramayu. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Kita memang luar biasa. Betul kan? Betul. Kita memang jamaah luar biasa. Biar kamu nggak diterima di masyarakat, biar kamu dihina sama masyarakat, biar kamu nggak pernah dipandang baik oleh orang lain. Pesan saya satu, tetaplah ilahi anta maksudi. Tetaplah kamu berjalan di atas keridhaannya Allah. Tetaplah kamu berjalan di atas keyakinan kepada Allah. Wallahi wa nabi, demi Allah, itu yang akan menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Itu yang akan menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Jangan pernah kamu mencari penolong selain daripada Allah. Dan jangan pernah kamu mencari sesembahan selain daripada Allah. Dan katakan sesungguhnya sebaik-baiknya penolong itu adalah Allah. Dan sebaik-baiknya yang kamu sembah itu hanya Allah. Karena Allah memang maha di atas maha, raja di atas raja, segala di atas segala. Allah itu tidak ada bandingan, tidak ada satu makhluk pun yang menyamai keagungannya. Betul. Dan Allah itu meliputi segalanya. Khalaqas samawati wal ardh. Langit dan bumi ini adalah bukti kursi kekuasaannya. Langit dan bumi beserta isinya ini bukti kebesaran Allah.
Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini sesuai dengan poros dan edarannya. Begitupun dengan kamu. Begitupun dengan kehidupan kamu, sesuai dengan poros dan edarnya menurut garis orbitnya masing-masing. Betul. Matahari berputar menurut bumi, planet berputar mengitari matahari menurut garis orbitnya. Betul. Betul. Rembulan mengelilingi bumi menurut garis edarnya rembulan. Betul. Betul nggak? Coba bayangkan kalau ada satu planet yang mengelilingi matahari keluar dari orbitnya, hancur nggak? Hancur nggak? Begitupun kamu, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa. Kamu pun sama, kalau kamu keluar dari garis orbitmu, dari garis edarmu, kamu akan hancur. Percaya tidak? Istri keluar dari orbitnya istri akan hancur. Suami keluar dari orbitnya suami akan hancur. Tahu orbit? Takdir. Istri keluar dari takdirnya seorang istri kepada suami, hancur kan? Begitupun suami kalau keluar dari takdirnya sebagai seorang suami, hancur kan? Maka daripada itu wahai jamaah, tidak bosan-bosannya saya katakan kepada kalian, ikuti sesuai dengan kadar dan kemauannya Allah. Itulah orbit takdirnya. Itulah garis takdir kamu. Apa yang Allah inginkan untuk takdir kehidupan kamu, ikuti itu. Karena itu adalah yang terbaik buat kamu. Tapi kalau kamu melawan takdir itu dan kamu tidak bersyukur akan takdir itu, berarti kamu keluar dari orbitnya. Maka siap-siaplah kamu hancur. Betul nggak? Betul nggak? Takdir ini garis orbit, Pak. Takdir manusia ini garis orbit kehidupan kita. Kalau kita keluar dari takdir ini, kita keluar mengingkari takdir ini, hancur nggak kita? Kalau takdirnya tukang beca, ya syukuri tukang beca. Jangan takdirnya tukang beca pakai dasi mau jadi takdir itu, ya hancur lah disangka orang gila. Betul nggak? Betul nggak? Maka daripada itu wahai jamaah yang teramat saya kasihi dan saya sayangi, yuk kita bersama-sama ikuti garis orbit takdir kita. Allah punya mau, Allah punya kuasa, Allah punya segalanya. Kita ikuti takdir itu, biar kita hidup selamat dunia dan akhirat. Amin. Kalau kamu ingin ketemu dengan Allah, biar kamu kata tidak tahu dengan Allah dan tidak paham dengan Allah, maka kita sudah punya guru mursyid. Ikutilah guru kita dengan tatanan yang sudah tertata dengan rapi dan baik. Supaya apa? Supaya ruh kita ini wusul muktabaroh kepada Allah. Karena yang akan sampai ini bukan jasad, yang akan sampai ini bukan apa-apa, tapi yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, ruh yang dibungkus dengan rasa, itu yang akan sampai kepada Allah. Maka daripada itu, rasakan begitu dekatnya Allah dengan kamu, begitu dekatnya Allah dengan kita, bahkan sudah tidak ada jarak lagi antara Allah dengan kita. Betul nggak? Allah sudah tidak ada jarak dengan kita. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Bahkan hidup kita hari ini adalah bukti kalau Allah itu sangat dekat dengan kita. Dekatnya urat leher kita, urat nadi kita dengan diri kita itu masih ada jarak. Coba putusin, pisahkan. Ini terpisah, Pak. Tenggorokan ya urat-urat. Betul nggak? Masih ada jarak nggak? Masih. Tapi Allah sudah tidak ada jarak. Allah meliputi hidup kita, Allah terus hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan kita hidup ini adalah manifestasi daripada kerja nyatanya Allah. Betul nggak? Kita hidup inilah bukti manifestasi kerja nyatanya Allah.
bahwa Allah itu selalu meliputi kita, berputar terus 1 kali 24 jam. Allah selalu memberikan kecintaan, kasih sayangnya kepada kita. Cuma kita yang sering gak sadar. Betul nggak? Seolah-olah Allah ini gak pernah adil dengan kehidupan kita. Betul nggak? Sering kita ketika bibarokati wa karamati sultanin aulia Syaikhul Qadir Jalani wa bi syafaati Nabi Muhammadin biidnillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Mulai kita berdoa kepada Allah seraya meneteskan air mata, kita selalu bersedih berdoa kepada Allah. Tapi apa sesungguhnya yang kamu sedihkan? Kamu sedih bukan mensyukuri nikmat Allah, dan kamu sedih bukan mensyukuri kecintaan Allah. Kamu sedih karena masalah-masalah kamu. Betul. Kamu menangis di saat kamu berdoa, kamu ditinggalin pacar, ditinggal kawin. Betul. Usahamu lagi bangkrut. Betul. Kamu baru nangis berdoa ke Allah. Kalau bisa urusan seperti itu jangan kamu bawa ke Allah. Ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah bawa aja nggak apa-apa. Betul nggak? Tapi pernahkah kamu menangis? Ya Rob, kalau bukan kebaikan panjenengan, ya Rob, kalau bukan cintanya panjenengan, mungkin hari ini napasku sudah tidak berhembus. Ya Rob, kalau bukan kebaikan panjenengan, ya Rob, kalau bukan karena kecintaan panjenengan, mungkin mataku hari ini sudah tidak bisa melihat. Ya Rob, kalau bukan kecintaan dan kebaikan panjenengan, mungkin hari ini aku dan keluargaku tidak menemukan makan. Pernah berdoa ke sana? Pernah nggak? Pernah menangisi itu? Bukan. Yang kamu tangisi sengsara. Makanya kamu nggak bisa lepas dari kesengsaraan. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, maka nikmat itu akan Allah tambah. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasadid, maka nikmat itu akan Allah cabut, maka diganti dengan azab yang sangat pedih. Betul. Jadi bersyukur akan nikmat Allah, jangan dulu kamu bersyukur kepada nikmat yang belum ada. Syukuri nikmat yang sudah ada. Ya Rob, kalau bukan kebaikan panjenengan, kalau bukan kecintaannya panjenengan, mungkin hari ini mataku sudah tidak melihat. Betul. Betul nggak? Ya Rob, alhamdulillah Gusti, terima kasih. Tetanggaku sudah kebeli mobil, aku punya motor ya Rob. Ya Rob, alhamdulillah terima kasih, tetanggaku beli motor, aku masih punya sepeda ya Rob. Betul. Ya Rob, terima kasih tetanggaku sudah kebeli sepeda, aku masih bisa jalan kaki. Betul. Ya Rob, tetanggaku bisa jalan kaki, aku duduk di kursi roda. Betul. Ya Rob, terima kasih hari ini aku masih duduk di kursi roda, tetanggaku sudah digol. Kemana? Nah, maka syukuri hidup, biar nikmatnya ditambah. Betul nggak? Jam berapa Ki?
Jam 11 lewat. Jam 11 lewat. Jam berapa? Jam 11 lewat. 15 menit. Kalau istirahat gimana? Kita ngopi, kalau yang mau ke air, yang mau ngerokok. Kalau di pondok kan istirahatnya nyanyi. Betul nggak? Karena di sini nggak ada artis, Pak. Betul nggak? Kita istirahat, ngopi.